Wah, sosmed pengajian nih panas. Apa-apa dikit salah. Ada ustadz ngomong sedikit digunting, rame. Kalau menghujat atau juga mungkin judgmental dengan yang berbeda pendapat, itu seperti di sosial media algoritmanya rame. Itu bukti bahwa masyarakat kita suka kontroversi. Sebetulnya saya itu resah dengan potongan-potongan video yang tidak bertanggung jawab gitu. Sehingga potongan video yang tidak bertanggung jawab ini kadang-kadang memancing komentar-komentar negatif. Ini sudah dinyatakan oleh Al-Quran 1400 tahun lalu. At-Taubah ayat 32. Qala Allah Ta'ala yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka semua ini ingin memadamkan cahaya Allah dengan statement mereka, dengan isu yang mereka goreng, dengan fitnah mereka. Wa ya'ballahu, Allah tidak mau, illa ayyutimma nurahu. Allah hanya ingin menyempurnakan cahayanya Allah, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir ini benci. Assalamualaikum Ustaz Ajir. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya panggilnya Gus Ajir apa Ustaz Ajir? Seenaknya aja, nyamannya aja. Ternyata jauh lebih muda dari yang ada di sosmed nih, Masya Allah. Siap Gus. Saya melihatnya postingan dari Antum ini menarik ya, karena ya namanya kita kan kami ini kan santri, Gus. Siap. Santri YouTube ya. Kalau di tempat kami ada namanya santri rawat inap, ada santri rawat jalan. Oh gitu. Jadi santri YouTube ya gitu ya. Oke. Nah, proses kemudian belajar ngaji itu kan ya sebuah proses ya gitu. Betul. Ya. Kalau dulu kita kalau lihat ada yang rame ribut segala macam tuh bingung. Maksudnya ya nggak jadi deh gitu kan. Rasa takut dikena judgement gitu kan. Nah, kalau udah kesini agak mulai paham ada perbedaan pandangan gitu ya. Cuma yang menjadi masalah ini kok fenomena kalau menghujat atau juga mungkin judgmental dengan yang berbeda pendapat, itu seperti di sosial media algoritmanya rame. Itu bukti bahwa masyarakat kita suka kontroversi. Oh memang begitu berarti. Iya. Kalau ada ayam kayaknya nggak menarik. Betul. Ya. Oh. Kalau ada ayam nggak mungkin ada hook. Sekarang di medsos ada istilah hook. Gitu. Itu bukti bahwa masyarakat kita suka yang agak-agak kontroversi. Jadi kalau misalnya ada pertentangan, kemudian komen sesuatu, kemudian komennya agak sedikit berlebihan gitu, itu malah lebih suka mereka ya. Itulah faktanya. Faktanya. Yang jadi ini saya adalah mungkin agak unik ya, dikarenakan kadang-kadang yang dikomenkan orang-orang berilmu. Kita kan tahu ya usaha-usaha kita kan pasti punya latar belakang pendidikan yang tinggi gitu ya. Dan mereka udah paham perbedaan pandangan dari antar imam juga udah paham gitu. Kemudian kalau zaman dulu mungkin yang menazir sesama ulama gitu ya berbeda. Sekarang awam udah berani nazir ulama ya. Sekarang orang awam ini sudah melebihi ulama kadang-kadang. Kita masih wait and see. Awamnya udah speak up mana-mana. Ya kita lihatlah guru-guru kita semakin wise. Jadi ada sebuah statement menarik dari ulama namanya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan idza kasral ilm, idza kasra ilmu rajuli qalla inkaru. Semakin luas ilmu seseorang, dia akan lebih sedikit untuk berbicara. Dia akan lebih sedikit untuk berkomentar gitu. Berarti kan sebaliknya, semakin dia minim ilmu, berarti dia akan semakin senang berkomentar, betul. Lagi pula kayaknya pada guru-guru adab dulu kali ya sebelumnya. Jadi ini mungkin yang hilang dari peradaban kita hari ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah kita yang luar biasa sebetulnya. Kenapa kemudian Allah memberikan kita dua mata, memberikan kita dua telinga, dua tangan, tapi mulut cuma satu. It's mean. Oh, hati-hati ya berkomentar. Artinya kita tuh harus banyak membaca, harus banyak mendengar, harus banyak berbuat. Berkomentar itu harus lebih sedikit gitu.
Sedangkan itu bisa jadi status sosmed itu. gitu ya. Sedangkan hari ini kenapa medsos kita begitu ramai? Karena banyak orang yang jarinya lebih cepat daripada matanya, daripada telinganya. Masyarakat kita secara umum itu ada fenomena nyimaknya sebagian, tapi langsung menyimpulkan secara utuh. Nah, itu dia, minim literasi kadang-kadang. Itu salah satu sebabnya. Kadang-kadang bahkan ada yang sudah bisa mengambil kesimpulan dari judul. Korban clickbait. Makanya kadang-kadang content creator kan pasti bikin clickbait ya, biar ditonton, bikin judul gimana. Orang udah komen dengan judulnya aja tuh. Belum nonton isinya. Belum nonton. Bisa begitu ya. Itulah. Tapi apapun gini, guru-guru kita, para ulama-ulama kita itu selalu memberikan contoh. Ini tentu bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh pada kita. Guru-guru kami, Habib Taufik Assegaf misal, itu selalu mengingatkan, pokoknya ketika kita masuk ke sebuah komunitas, terima masyarakatmu apa adanya. Jadi jangan belum apa-apa kita udah ngumpat, kita udah nyalain masyarakat, kita udah nyalain umat, jangan. Jadi terima mereka apa adanya. Nah, tugas kita sekarang menyesuaikan zamannya. Kalimun nas bi qadri uqulihim. Jadi sapalah masyarakat, sapalah komunitas itu sesuai dengan kadar akalnya. Jadi kita nggak bisa memaksa masyarakat untuk sama pemikirannya, sama sikapnya ya. Yang ada kita memaklumi, kita terima mereka apa adanya. Nah, kita ini pikirkan strategi. Ini yang mungkin membuat pahala kita semakin besar, Bang. Amin, mudah-mudahan. Soalnya gini. Saya tuh kan kalau teman-teman saya ini kan berbagai bendera ya. Betul. Gitu, dan kita hubungan baik gitu. Dan kita juga paham kalau yang ketika di sini nggak ini, di sini nggak ini, yang ini begini misalnya, dan itu udah jadi sepakat untuk nggak sepakat misalnya kan kalau nggak sependapat gitu. Nah, hal seperti ini mestinya kan sama-sama kita jalankan kehidupan masing-masing gitu ya ibaratnya. Oh, kalau ini memang begini dia biasanya gitu. Ini pergi berapa hari nggak keluarganya misalnya, ada yang urut, itu udah jadi maklum gitu misalnya. Tapi ketika kita melihat fenomena yang ada di sosial media kan, kita juga pelaku sosial media gitu. Betul. Terus kita ngelihat kenapa justru cara menyingkapinya itu nggak seperti saling sayang gitu maksudnya. Yang pertama kita harus sadar dulu bahwa perbedaan itu sunatullah. Itu adalah sebuah ketentuan dari Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunatullah itu sudah nggak bisa dirubah. Jangankan kita Mas Anto. Kalau kita mau membaca aja literasi salaf ya, baik dari Al-Qur'an, baik dari hadis atau asar para ulama, kita akan menyaksikan betapa beliau-beliau itu juga berbeda pendapat. Tetapi perbedaannya adalah mereka semua ini, para malaikat berbeda pendapat di hadis sahih misalnya, yang sering kita diterangkan oleh guru-guru kita. Ketika ada seseorang penjahat yang membunuh 99 nyawa, kemudian datang ke seorang rohib, minta advice, sama rohibnya tanya, apa dosamu sampai mau tobat? Saya sudah membunuh 99 nyawa. Kaget tuh rohibnya. Aduh, kayaknya dosamu nggak diampuni deh. Akhirnya si pelaku kejahatan ini marah sama rohibnya, dibunuh lagi tuh rohibnya. 100. Nah. Akhirnya cari rohib yang lebih proper, rohib yang lebih alim. Singkat kata, rohib yang baru ini memberikan kesempatan, membesarkan hatinya. Allah akan mengampuni dosamu, Allah akan mengangkat derajatmu. Syaratnya satu, kamu harus keluar dari circle-mu yang sekarang. Cari circle baru, cari dunia baru, hijrah fest. Oh itu. Oke, nah anggaplah dari sini nih, jalan di tengah jalan ini mati orang ini, belum sampai ke titik tujuan hijrahnya. Ini baru mau berangkat ke hijrah fest, tahu-tahu mati di tengah jalan. Ketika meninggal ini langsung nih malaikat azab, ini hadisnya sahih, teman-teman bisa lihat di hadis-hadis sahihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah meninggal ini malaikat azab langsung dengan pedenya, ini jatahku ini, sudah membunuh 100 nyawa. Ketika mau dicincang, mau disiksa, datanglah malaikat rahmat. Bro, itu bukan jatahmu, ini jatahku, kata malaikat rahmat. Malaikat azab bingung, gimana jatahmu? Ini pembunuh 100 nyawa ini.
Bagaimana mungkin Anda mau menjadikan ini orang mendapatkan rahmat? Kata malaikat rahmat, enggak. Meskipun dia sudah membunuh 100 nyawa, dia mau hijrah. Dia sudah meninggalkan dunia lamanya, sudah punya niat untuk taubat, dia sudah serius, sudah mau going nih. Nah, akhirnya terjadi perdebatan nih antara dua malaikat. Datanglah malaikat ketiga. Udah. Sesama malaikat dilarang berdebat. Akhirnya malaikat ketiga ini memberikan advice, udah gini aja deh, daripada kalian berdebat, ukur aja. Dari tempat berangkat menuju tujuan, tempat matinya ini lebih dekat kemana? Ternyata lebih dekat ke tempat orang ini mau hijrah. Selisihnya nggak banyak. Apa yang terjadi? Maka si 100 nyawa yang hilang tadi, pembunuhnya mendapatkan rahmat. Masya Allah. Cuma gara-gara dia lebih dekat menuju tempat dia hijrah. Artinya adalah ini malaikat. Ini yang cerita Nabi ya. Nggak mungkin ngarang gitu. Artinya apa? Malaikat yang tidak punya hawa nafsu saja berdebat. Gitu. Nah, kalau kita membaca di hadis sahih bagaimana para sahabat ketika Nabi memerintahkan untuk la tusallul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya berangkat tuh sahabat. Sampai di tengah jalan waktu asar hampir habis. Nah, disitulah para sahabat berbeda pendapat. Ada yang literal memandang perintah ini apa adanya. Perintahnya Nabi itu kita disuruh sholat asar di Bani Quraidah. Walaupun harus keluar waktu, perintahnya gitu, selesai. Satu pihak mengartikan enggak, itu pesannya Nabi supaya kita cepat-cepat, supaya waktu asar kita harus sampai. Kalau ternyata belum sampai, ya kita jangan sampai mengakhirkan sholat. Jadi sholatlah dimanapun kita berada, di saat masuk waktu asar kita sholat dulu. Para sahabat berdebat, dan akhirnya terpecah. Yang tetap sholat on time akhirnya nggak di Bani Quraidah. Yang di Bani Quraidah akhirnya udah offside, sudah lewat waktu. Setelah ini semua selesai, Nabi kemudian melihat ada diskusi ini antara para sahabat, tidak ada satupun yang disalahkan oleh Nabi. Kullukum qad asabtum, kalian semua benar. Kenapa? Karena perbedaannya didasari ilmu yang baik dan dengan niat yang baik, bukan mencari benar. Tetapi semua sadar ada ijtihadnya. Artinya perbedaan itu sebetulnya sebuah keniscayaan. Perbedaan itu fitrah ya. Fitrah, betul. Bersatu itu berarti perintah, berarti bersatu. Perintah. Berarti kalau kemudian kita menyikapi perbedaan dengan lembut dan saling menghargai, itu sunnahnya kayak gitu kan? Harusnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu ya. Dan itu tidak mungkin tercipta ketika kita tidak saling mengilmui, tidak saling mendengar, tidak saling memahami. Jadi kuncinya paling tidak tiga ini. Kita harus mengilmui supaya kita sadar mana yang kita boleh berbeda, mana yang kita tidak boleh berbeda, karena ada usul, ada furuk nih. Kalau perbedaannya dalam furuk tidak apa-apa. Masalahnya musibah kita hari ini tidak banyak yang sadar soal ilmu. Literasi kita tuh sekarang jurnalnya bisa dilihat lah, sangat minim literasi. Minat baca mungkin tinggi, tapi endurance, daya tahan untuk baca tidak banyak. Kalau kepo status WA, laten kita. Karena cuma sedikit tulisannya. Tapi begitu dapat bacaan yang tebal-tebal, sudah nyerah dulu. Apalagi bahasa Arab. Nah, maka musibah ilmu ini ketika sudah literasinya sudah turun, ilmunya sudah tidak ada, nanti masalah-masalah berikutnya akan muncul. Perjuangan kita, termasuk di Hijrah Fest, saya yakin kenapa bisa long lasting, itu pasti harus ada ilmu. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, Ra'aitul ilma sahibuhu karimu, wa in waladadhu abaun li'amu. Saya melihat orang yang punya ilmu ini pasti akan berakhir dengan kemuliaan. Wa in waladadhu abaun li'amu, meskipun berasal dari orang tua yang biasa-biasa saja. Li'am itu rendahan. Jadi cara kita mengkonversi from zero to hero gitu, itu adalah dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan knowledge, dengan ngaji, dengan belajar. Nah, kata Imam Syafi'i melanjutkan, laulal ilmu, kalau bukan karena ilmu, ma sa'idat rijalu, orang ini tidak akan sukses.
Wala yu'raful halalu wal haramu. Mana yang manfaat, mana yang madharat, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, tidak mungkin diketahui kecuali dengan ilmu. Nah, masalahnya sekarang ini kita nyari ilmunya masih setengah-setengah, bahkan kadang-kadang baru hijrah kemarin, komentarnya udah kayak alim alama. Nah, itu dia. Itu musibah pertama kalau saya amati seperti itu. Ini apa namanya? Yang dikomentari itu saya pribadi teman-teman ya. Jadi jangan jadi jangan ngerasa teman-teman ya. Saya juga mengomentari diri saya sendiri. Iya. Jadi memang fenomena yang cukup unik sekarang ini bahwa dengan mudahnya mengakses informasi, kemudian hampir semua orang punya akun sosmed sendiri. Tanggung jawab yang dimiliki hanya sebatas jempol dan handphone jaraknya nih. Iya. Tapi kalau mereka yang tahu yang tahu resikonya atau juga mungkin akibatnya kalau salah itu pasti walaupun dekat kita akan ragu-ragu untuk melakukan sesuatu yang impactnya besar gitu kan. Betul. Nah ini tapi sekarang banyak kan jadi kayak kita mudah gitu kemudian berbicara yang kurang ahsan gitu kepada ahli ilmu gitu kan, yang dianggap berbeda mungkin gitu. Padahal bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih ahsan, mungkin entah secara private, ajak bertemu, bertamu, mungkin ada satu yang berbeda begitu kan. Kalau nggak salah pernah dengar para imam juga banyak beda pendapat ya. Beliau saling berbeda pendapat dan saling menghormati. Saya pernah membaca buku namanya Al-Khairatul Hisan fi Manaqibi Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man. Jadi Al-Imam Abu Hanifah itu Imam Hanafi. Salah satu imam yang tidak menyunahkan kunut. Tidak menyunahkan membaca bismillah. Tidak menjaharkan bismillah, mohon maaf. Suatu hari di kitab itu diceritakan Imam Syafi'i sholat di komplek pemakamannya Imam Abu Hanifah. Di situ Imam Syafi'i, sebagaimana kita maklum, Imam Syafi'i itu yang mewajibkan bismillah dengan keras. Dan beliau termasuk yang menyunahkan kunut. Ketika sholat di kompleknya makamnya Imam Abu Hanifah, di kitab itu diceritakan beliau bismillahnya pelan. Kemudian tidak kunut. Ditanya Imam Syafi'i, bukannya Anda itu kalau bismillah keras ya? Bukannya Anda itu kalau subuh kunut ya? Kok tidak kunut? Kok bismillahnya lirih gitu. Apa kata Imam Syafi'i? Saya menghormati yang ada di kuburan ini. Masya Allah. Dia wafat padahal. Adabnya ya. Segitunya gitu. Karena ya tadi karena perbedaan pendapat itu didasari dengan ilmu. Saya juga lihat ada seorang content creator ini menarik juga beliaunya sendiri mungkin kalau di secara pribadi sepertinya beliau juga bukan yang nggak kunut dan nggak bismillah. Tapi yang dijelaskan beliau bahwa kenapa teman-teman yang ada yang kunut baca bismillah dijelasin dasarnya dan dia menghargai. Betul. Nah itu malah menurut saya manis tuh. Ibaratnya saya nggak ngambil itu, tapi saya tahu kenapa teman-teman itu. Nah, dan itu sampai ke titik itu mustahil kalau tidak ada ilmu. Jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk melek literasi, mau membaca, sadar dengan perbedaan. Kalaupun ada yang berbeda, sekali lagi kita harus menyikapinya dengan dewasa, dengan ilmu, bukan dengan caci maki, bukan dengan sudut pandang negatif, apalagi sampai ngata-ngatain. Itu bukan kita banget gitu. Yang uniknya memang ya kalau ini Islamnya bukan ciptaan pemilik alam, mungkin udah habis kali menurut saya ya. Kan benar ya. Yang kalau sebagai sebuah negara kemudian diintimidasi gitu, kemudian banyak yang digenosid atau dibunuhi. Negara yang dijajah di dunia ini negara Muslim yang terjajah kebanyakan, kemudian jadi penganutnya pun banyak yang fitnah, banyak yang Islamofobia gitu kan. Nggak pernah ada agama lain yang difobiain selain Islam gitu kan. Betul. Jadi nyawa terancam, kemudian juga hidup juga nggak tenang, di ojok-ojok terus gitu kan. Di framing negatif, difitnah. Ini kalau bukan yang punya yang nyiptain alam semesta, udah hilang dari kemarin. Ngapain makhluk Islam? Susah hidup gue gitu. Bagaimana peran antum? Ini sudah dinyatakan oleh Al-Quran 1400 tahun lalu. At-Taubah ayat 32. Qala Allah Ta'ala
Yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka semua ini ingin memadamkan cahaya Allah dengan statement mereka, dengan isu yang mereka goreng, dengan fitnah mereka. Wa ya'ballahu, Allah tidak mau, illa ayyutimma nurahu. Allah hanya ingin menyempurnakan cahayanya Allah, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir ini benci. Jadi kalau kita mau merenung ya, Islam ini dikawal oleh Nabi, keren, jaya. Nabi wafat, Khulafaur Rasyidin, orang-orang pilihan Nabi, jaya, tetap ada. Kemudian wafat, semuanya kerajaan-kerajaan jalan, Islam tetap ada. Kemudian sampai ke Indonesia, Wali Songo, jaya. Beliau-beliau yang soleh wafat, kita-kita ini sekarang, Islam tetap ada, ila yaumil qiyamah. Nah, jadi dengan atau tanpa kita, Islam itu pasti menang. Tinggal pertanyaannya, kita punya bagian nggak di sana? Jadi sebetulnya bukan Islam yang butuh kita, bukan dakwah yang butuh kita, tapi kita harus ikut serta. Karena ini sudah jadi sunatullah. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu tadi. Allah sudah berkehendak pasti akan menyempurnakan cahayanya. Gitu. Oh, jadi justru kita yang butuh dong. Betul. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada satu peperangan, sutradaranya udah bilang nanti akan menang nih gitu. Betul. Masa kita nggak ikut? Nah, itu makanya. Rugi sekali kalau yang nggak ikut bagian dakwah ini. Gitu. Tapi uniknya kok ya, justru kadang-kadang polemik perbedaan ini hadir dari sesama Muslim gitu kadang-kadang. Yang kemudian jika ada perbedaan, ada pihak yang mengglorify ini gitu ibaratnya. Ayo kita contohnya begini, kita tuh ada playlist di sini di YouTube ini mengenai orang yang nikah diaspora nih. Jadi misalnya nikah dengan orang bule gitu, tapi beliau Muslim, gitu misalnya. Mereka bisa berkeluarga. Di situ terlihat bahwa perbedaannya tuh banyak banget gitu. Persamaannya cuma karena mereka sama-sama bersyahadat aja. Oh iya, sama-sama cinta udah itu aja. Lainnya culture beda, asalnya beda, tapi bisa nyambung. Nah, kalau kita samanya banyak, bedanya tuh sedikit itu, tapi sedikit ini yang bikin pecah. Itu agak-agak unik gitu. Dan bukan cuma misalnya kadang-kadang ada isu mengenai perbedaan pandangan gitu, yang mungkin so-called misalnya bid'ah gitu apa segala macam. Ada juga isu nasab juga misalnya. Atau juga isu-isu lain yang kayaknya cuma karena berbeda bendera pengajian kemudian jadi ada perselisihan pendapat. Ini fenomena ini memang sudah diramalkan akan terjadi atau memang cuma ada zaman sekarang aja ini? Ada kecenderungan ya. Kita itu kalau sedikit kita akan militan, kita akan saling memiliki satu sama lain. Tapi ketika udah besar, kita lupa dengan itu. Makanya Bung Karno kan bilang, perjuanganku lebih mudah karena aku melawan penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Itu salah satu indikasi. Boleh juga ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi kembali ke awal, kita itu minimnya ilmu tadi, kita sering gagap untuk merespon persamaan di antara kita, karena minimnya ilmu juga. Yang ketiga, ada kecenderungan follower itu tergantung siapa yang di follow. Kalau yang di follow ini kemudian tidak menunjukkan kedewasaan sikap, itu sampai ke bawah tuh impactnya. Nah, maka barangkali tugas kita hari ini adalah bagaimana yang punya follower, bagaimana para asatidz, bagaimana para simbol-simbol ini juga menunjukkan kerukunan, kebersamaan, gitu. Itu mungkin harus kita mulai dan harus kita masifkan hari ini. Karena Ustadz juga saya tahu pasti banyak yang punya pandangan beda sama pandangan Ustadz nih. Kalau antum sendiri cara menanggapinya gimana? Spesifik ya ke konten yang kita buat ya. Al-Fakir kan kebetulan memang aktif di sana. Jadi sebetulnya saya itu resah dengan potongan-potongan video yang tidak bertanggung jawab gitu. Sehingga potongan video yang tidak bertanggung jawab ini kadang-kadang memancing komentar-komentar negatif. Nah, masalahnya adalah kebetulan yang motong video ini di Indonesia minoritas.
yang kebanyakan kita pro atau kontra dengan narasi potongan itu. Tantangannya adalah ada yang sudah menjawab, tetapi kadang-kadang tidak pakai ilmu. Ada yang sudah menjawab dengan baik, ilmunya keren, mumpuni, tetapi yang ditonjolkan bukan ilmunya, tetapi like and dislike-nya. Sudah nyebut golongan lah, sudah ngata-ngatain fisik lah, sehingga poin yang tersampaikan tidak pada substansi ilmunya, tetapi lebih pada identitas organisasi, identitas pengajiannya, identitas golongannya dan sebagainya. Nah, kami melihat ada kekosongan di sini. Jadi bagaimana kita bisa menjawab itu? Kita kan disalah-salahkan nih, anggaplah ya, kita disalah-salahkan, amaliyah kita dibid'ah-bid'ahkan tadi. Sebetulnya kalau kita mau baca literasi para salaf aja, udah terjawab sebetulnya. Dan setahu saya ketika kami menjawab, saya tidak pernah menyebutkan golongan, saya tidak pernah main body shaming, tidak ngata-ngatai apa yang mereka nggak suka gitu ya. Tetapi kita fokus ke menjawab apa yang mereka tuduhkan, dan ternyata cukup banyak mendapat apresiasi. Nah, saya semakin optimis bahwa ada yang patah nih pada keilmuan kita sebetulnya. Kalau kita mau tampil dengan akhlak, tidak ngata-ngatai, tidak body shaming, tidak menyerang golongan, sebetulnya masih banyak yang mau mendengarkan. Dan Mas Untung percaya enggak, dalam 1 tahun ini lompatan follower saya itu hampir 4 kali lipat dari sebelum saya aktif konten ini. Saya juga ikut mantau. Dari sisi ilmu juga maksudnya menarik bahwa ya, jadi selama ini yang kita jalankan gitu kan, kalau misalnya kita tidak kemudian memberikan tanggapan secara ilmu ya, seolah-olah cuma asumsi pendapat pribadi gitu kan. Ternyata ada dasarnya kan yang dijalankan ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ada cara berkomunikasi yang lebih baik. Enaknya bisa duduk bareng. Komunikasi itu kunci. Komunikasi itu kunci. Saya yakin begini. Semua umat Islam ini saya yakin lah punya visi untuk bersatu, punya visi untuk yuk kita bergandengan tangan, punya visi untuk menyebarkan ilmu. Saya yakin semua. Tetapi kadang-kadang dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah. Enaknya bisa duduk bareng. Komunikasi itu kunci. Komunikasi itu kunci. Saya yakin begini. Semua umat Islam ini saya yakin lah punya visi untuk bersatu, punya visi untuk yuk kita bergandengan tangan, punya visi untuk menyebarkan ilmu. Saya yakin semua. Tetapi kadang-kadang tidak sadar bahwa niat yang baik itu tidak cukup. Niat yang baik itu harus juga disampaikan dengan cara yang baik. Saya yakin lah yang Salafi, mohon maaf ya, yang NU, yang Muhammadiyah, niatnya sama kok, kepengen memajukan Islam, kepengen menunjukkan syiar-syiar Islam di Indonesia. Tetapi kadang-kadang ada yang mungkin karena terlalu bersemangat, akhirnya cenderung menganggap rendah golongan yang lain. Ini yang sering jadi masalah sebetulnya. Jadi setidaknya menurut saya setahun ini komunikasi yang baik itu penting untuk kita perbaiki. Jangan salah, Nabi itu punya sifat tabligh. Apa tabligh itu? Ini apa namanya, dakwah terbuka. Kalau kita belajar waktu SMA itu dulu menyampaikan. Tabligh itu komunikatif.
Bagaimana Nabi itu bisa menyapa orang yang paling kanan sampai orang yang paling kiri, strata yang paling tinggi sampai yang paling rendah, semua merasa disapa oleh Nabi. Maka kalau kita perhatikan dakwah Nabi yang secara nubuwah itu kan selama 23 tahun. Ya. Itu sahabat yang kemudian baiat ke Nabi, iman kepada Nabi, mati dalam keadaan iman kepada Nabi 124.000. Padahal rentang dakwahnya 23 tahun. Yeah. Coba pesantren mana, pondok mana, lembaga pendidikan mana yang dalam 23 tahun santrinya atau siswanya yang tercatat 124.000. Itulah betapa dahsyatnya komunikasi Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi punya ilmu penting yang harus kita perhatikan, para pegiat-pegiat dakwah khususnya medsos ya. Kata Nabi, laisa minna, bukan golonganku. Siapa? Man lam yuwakkir kibarona, anak muda yang tidak menghormati yang tua. Walam yarham sigharana, senior yang tidak mau asih asuh ngomong kepada yang lebih muda. Nah, hari ini seolah-olah ada gap nih. Yeah. Ini baby boomers, ini Gen Z. Kadang-kadang ini kemana gitu. Itu yang jadi kayak semacam ada miss di perjalanan komunikasi, ada missnya ya. Iya. Nah, kalau sekarang ini apa fenomena ini pernah ada atau gimana? Atau memang udah diramalkan atau akan selalu ada? Dulu ada, cuma karena belum ada medsos. Jadi mungkin nggak seramai ini. Sekarang ini ada medsos, sehingga banyak orang yang belum siap bersosial tapi punya media. Kadang-kadang banyak teman saya itu kadang-kadang di luarnya pendiam. Ya. Tapi di medsos cerewet. Banyak gitu ya. Itulah orang-orang yang belum bisa bersosial di dunia nyata, tapi dia punya media. Kan berisik sekali akhirnya medsos kita hari ini. Jadi merasa ada kontrol, karena cuma tinggal jempol aja kan. Nah, selama Nabi, kemudian ya pasti kan guru kita bersama ya. Allahumma shalli alaihi. Nah, beliau ini pasti menemukan berbagai kejanggalan, keganjilan atau juga perbedaan penafsiran misalnya. Bagaimana cara Nabi mengkritik? Apa di publik? Apa dengan kata-kata kasar? Atau dengan cara yang lain gitu? Tergantung perbedaannya. Ada perbedaan, ada kesalahan. Ada dua hal. Kalau perbedaan, Nabi sangat mengapresiasi. Ada satu riwayat di Ihya Ulumuddin. Jadi suatu hari Nabi Muhammad ke Masjid Nabawi saat itu. Ada 3 sahabat yang lagi membaca Quran. Lagi berzikir, lagi membaca Quran, tapi caranya beda-beda. Ada yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau membaca Qur'annya pelan, zikirnya pelan, tidak pakai suara, silent. Nabi diam, melihat saja. Yang kedua ada Sayyidina Umar. Beliau zikirnya keras, baca Qur'annya keras. Ada yang ketiga Sayyidina Bilal bin Rabah. Itu beliau membaca Qur'annya agak remix gitu. Ayat ini campur dengan ayat ini gitu. Nabi nggak langsung menyalahkan. Ini pelajarannya. Jadi Nabi tanya dulu, Abu Bakar, kenapa kamu bacanya begitu? Kok kamu bacanya pelan? Ya Rasulullah, ini unaji Rabbi. Saya ini lagi munajat sama Allah. Kalau munajat itu bisik-bisik. Buat apa? Saya keras-keras, lirih aja Allah dengar. Oke. Dan nggak disalahkan sama Nabi. Sama Nabi diapresiasi. Geser ke Sayyidina Umar yang bacanya keras. Kenapa kamu bacanya keras? Kata Sayyidina Umar, inni uqidhun niyam wa uzajjiru syaitan. Saya ini lagi membangunkan orang-orang yang tidur biar mereka bangun. Waktunya qiyamul lail nih. Dan saya lagi menggiring setan biar pergi. Karena setan ini takut sama sebenarnya Sayyidina Umar kan. Nah, Nabi enggak menyalahkan. Oh gitu. Oke. Nabi tersenyum aja. Kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah, kenapa kamu kok bacanya nyampur-nyampur gitu? Artinya ayat ini dicampur dengan ayat ini. Ukhalitu tiba bit-tibi. Saya lagi mix minyak wangi dengan minyak wangi kalau bahasa sekarang. Karena beliau pakar Quran, mana yang layak di mix gitu lah kurang lebih. Apa respon Nabi? Kullukum qad asabtum. Kalian bertiga enggak ada yang salah. Masya Allah. Lihat bagaimana Nabi mengapresiasi cara para sahabat berzikir kepada Allah. Nah, sekarang kan kita enggak. Pokoknya kalau beda berarti kita harus permusuhan. Iya. Kalau kita caranya enggak sama, berarti kita enggak segolongan, enggak begitu. Iya. Islam tuh enggak sesempit itu. Jadi nah, kalau kemudian ada sesuatu yang benar-benar salah, Nabi selalu mengingatkan dengan cara yang paling lembut.
Bagaimana tuh? Jadi ada satu riwayat, suatu hari para sahabat ini makan-makan, makan bakar-bakaran. Kalau sekarang mungkin mayoran kambing gitu ya, sambil bakar-bakaran. Kemudian tengah-tengah makan itu ada sahabat yang mohon maaf buang angin. Nah setelah makan ini, semua sahabat masuk ke masjid hendak sholat, termasuk yang buang angin tadi. Akhirnya ketika mau sholat, Nabi tahu ini kentut tadi ini belum wudu. Apa kata Nabi? Man akala lahmal jazur falyatawaddo. Yang tadi habis makan bakar-bakaran, tolong wudu ya. Padahal nyuruh dia karena dia kentut. Enggak langsung ekstrim. Kamu kentut tadi, wudu. Enggak. Pertama beliau itu kalau kata Habib Ali Al-Habsyi, ahlal wara mantiqan wa asdaq. Beliau itu kata-katanya benar tetapi tidak menyakiti. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan enggak sekarang. Enggak begitu. Ada sisi kepengen ada ya kalau kita kadang-kadang nyalain orang gitu ya. Secara pribadi saya juga sering bikin salah juga kalau lagi nyalain orang, kepengen terlihat kita lebih pinter gitu kadang-kadang secara pribadi. Makanya saya juga mohon maaf teman-teman kalau saya pernah ngelakuin hal seperti itu juga. Caranya Rasulullah ini benar-benar ahsan ya, lembut ya gitu ya. Ini berarti sunnah sebenarnya kan? Allah sudah mengingatkan idfa billati hiya ahsan. Hadapilah semua hatersmu dengan cara yang terbaik, bukan baik, terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kamu mau menghadapi dengan cara yang terbaik tanpa menyakiti, tanpa menjatuhkan, maka ka'annahu waliyyun hamim, maka orang-orang yang awalnya musuh dengan kamu akan menjadi sahabat terdekatmu. Masya Allah. Dan itulah yang terjadi pada Nabi. Orang-orang yang kemudian di kanan, di kiri, depan, belakang siap mati demi Nabi adalah mantan musuhnya Nabi. Oh iya ya. Sayyidina Umar juga dulunya musuh kan? Iya. Tapi karena beliau menghadapi dengan akhlak, dengan lemah lembut, dengan komunikasi yang baik, itu semuanya jadi orang yang setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau bisa punya anger management yang luar biasa ya? Betul. Dan nggak pernah marah ya dengan halnya. Betul. Maksudnya proporsi yang tepat begitu. Kemarin sebelum berangkat ke Jakarta, saya membaca kitabnya Al-Imam Syafi'i, judulnya Al-Um. Di Babul Adzan itu beliau menjelaskan satu riwayat menarik sekali. Jadi ada orang namanya Sayyidina Abi Mahdzurah. Jadi kalau di Madinah itu Nabi punya muadzin Sayyidina Bilal, Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Di Mekah ini Nabi punya muadzin namanya Abu Mahdzurah, Abi Mahdzurah terkenalnya. Ini menarik. Jadi suatu hari Nabi itu pulang dari Hunain, mampir ke Mekah. Di situ Nabi memerintahkan satu sahabat untuk azan. Nah, Abi Mahdzurah saat itu belum cinta sama Nabi, masih benci sama Nabi. Begitu mendengar muadzinnya Nabi, ini Abi Mahdzurah agak nyinyir, menirukan tapi agak ngeledek gitu. Jadi muadzinnya Nabi Allahu Akbar, Abi Mahdzurah ikut nirukan, istihza. Ini ngeledek. Selesai azan, Nabi tanya, tadi yang pas azan ada yang nirukan, mana orangnya gitu. Semua orang nunjuk ini Abi Mahdzurah. Itu Rasulullah orangnya. Nabi dipanggil, oh kamu yang nirukan tadi. Nabi nggak marah. Karena Nabi tahu barangkali ini bukan pembenci, ini korban framing barangkali. Akhirnya sama Nabi, Abi Mahdzurah dipanggil, sini kamu sini. Tadi kamu nirukan ya? Iya ya Rasulullah. Sekarang kamu berdiri azan dong gitu. Diajari Abi Mahdzurah suruh azan. Azan suaranya bagus Abi Mahdzurah ini. Sampai selesai azan, Nabi memandang ini Abi Mahdzurah. Apa yang Nabi lakukan? Nabi, kalau di riwayatnya Imam Syafi'i, Nabi memegang satu wadah, satu kresek gitu, isinya perak, isinya uang perak. Ya mungkin berapa puluh juta gitu. Ada pembenci yang habis ngeledek Nabi, sama Nabi dikasih uang. Kalau kita gimana kira-kira? Kalau kita boro-boro kali gitu kan. Ya Allah. Akhirnya sama Nabi dikasih itu uang perak. Kemudian Nabi memegang ubun-ubunnya, didoakan barakallahu lak wa baraka alaik. Semoga Allah memberkatimu, hal-hal yang baik akan jadi baik untukmu, hal-hal yang buruk akan jadi berkah untukmu. Sama Nabi diusap sampai ke wajah, sampai ke dada, sampai ke perut. Kata Abi Mahdzurah, sebelum aku azan, orang yang paling aku benci adalah Nabi.
Dan setelah aku azan, Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai. Masya Allah. Jadi bagaimana Nabi merespon orang yang meledek itu perlu kita pelajari. Itu tapi memang butuh kedewasaan mental itu untuk lakuin itu ya. Tetapi poinnya adalah ini harus kita perbanyak kisah-kisah semacam ini supaya kita nggak mudah terprovokasi, supaya kita nggak membalas umpatan dengan umpatan. Minimal kita menahan diri. Ya. Menarik gini ya, jadi justru sunnah ini yang nggak jarang dijalankan gitu ya. Sunnah mengingatkan sih mau dijalankan gitu. Coba sunnah untuk caranya mengingatkan ini Rasulullah itu juara. Kita nggak kekurangan mau'izah hasanah, kita nggak kekurangan ceramah. Sekarang aksesnya di mana-mana. Yang kita kekurangan barangkali adalah mau'izah uswatun hasanah. Kita kekurangan sosok yang menjadi teladan kita. Dan kita sepakat lah, apapun golongan kita, apapun bendera kita, contoh kita adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada banyak alasan kita berbeda, tapi kita harus punya alasan Nabi kita sama. Aduh, Masya Allah, gitu. Antum ini termasuk yang menjalankan itu ya? Moga-moga. Kami juga masih belajar Mas Untung, kami juga masih belajar. Mohon maaf teman-teman, jadi kalau banyak yang menuduh saya ini cari masalah dan sebagainya, enggak. Kami itu hanya resah dengan potongan-potongan video yang entah kapan, kemudian di-remake lagi. Pernah kita coba menjawab tanpa menyantumkan video aslinya. Komentarnya itu fitnah, video itu nggak ada, Ustadz kami nggak begitu kok gitu. Tapi begitu kita potong mahalun nizaknya, poin yang memang diperdebatkan oleh mereka kita potong, mereka nggak bisa ngelak. Toh itu memang ada. Gitu. Dan selagi itu khilafiyah, kami nggak pernah mempermasalahkan. Yang saya ingat ya. Jadi kalau memang itu masalah khilafiyah atau memang dengan segala hormat, saya sangat mengikuti ceramahnya Ustadz Salafi. Mereka luar biasa dalam tegasnya terhadap nas-nas Quran Sunnah, semangatnya mereka memanage pengajian. Saya salut ke Ustadz Salafi ya. Jadi yang terpaksa kita speak up adalah satu yang memang benar-benar salah, tapi sudah terlanjur kaprah. Yang kedua, hal-hal yang sebetulnya tidak bid'ah, artinya para ulama berbeda pendapat, tapi dengan seenaknya kami dibid'ah. Yang ketiga, mispersepsi, hadisnya benar, keterangannya benar, tapi keterangannya nggak sempurna. Poin-poin ini yang selalu kita concern menjawab. Jadi kita nggak pernah kok nyari masalah gitu ya. Contoh deh, misal soal buaya, kan sempat ada tuh makan buaya dan sebagainya. Karena kami tahu ini khilaf soal kotoran misal, kotoran suci misal, kami tahu ini khilaf, maka kami nggak pernah ngusik soal itu. Jadi kalau Mas Ari perhatikan, yang kita kritisi itu yang memang benar-benar tidak keluar dari hal-hal tadi. Dan di akhir video saya selalu ngomong, kita ngomong ini bukan lagi pinter-pinteran, tetapi kita ingin mendudukkan masalah ini secara proporsional. Dan kita nggak harus sama kok, tapi jangan saling membid'ahkan, jangan saling mengkafirkan gitu. Dan memang saya harus akui, baik followers kami ataupun netizen secara umum memang banyak yang belum dewasa. Kita udah mengingatkan, jaga adab baik ya teman-teman, jangan caci maki. Cuma kan namanya masyarakat, kita nggak bisa memaksa. Ya mungkin ada yang, saya terwakili Gus selama ini memendam. Itu kan kita memang nggak bisa semalam jadi ya. Ini memang harus butuh proses panjang untuk pendewasaan bersama. Tapi misalnya ada yang kemudian tertarik untuk berdiskusi terbuka sama antum dengan senang hati. Dengan senang hati. Yang penting bukan adu emosi, bukan debat yang pakai nada tinggi, otot enggak. Yuk kita bedah kitab kita masing-masing. Ini kitab kami seperti ini. Kalau Anda punya pendapat, ayo kita. Saya sangat open mind saya rasa. Kalau memang ada yang salah dari kami, ya kita akan mengakui. Oh berarti memang ini ranahnya khilaf minimal ya. Kitab kami begini. Ini kalau ada yang salah dengan penjelasan kami, silahkan kritik. Dan saya sudah melakukannya Mas Untung. Jadi beberapa kali saya salah ucap, saya salah baca, dengan senang hati saya bikin konten baru untuk mengklarifikasi apa yang salah dari konten saya sebelumnya. Ya namanya juga manusia ya, pasti kadang-kadang kita juga salah. Kadang-kadang yang dikritik mungkin beliau juga lagi salah misalnya, lagi keliru gitu kan.
Ya kadang-kadang dapat jadi korban bahan juga mungkin saat itu lagi Dan keliru. mohon maaf dengan segala hormat, sosok-sosok yang sering kita ambil sebagai bahan koreksi itu, Ya. kami lihat perkembangannya sangat luar biasa. Beliau-beliau sekarang jauh lebih bijaksana, jauh lebih wise. Ya. Tetapi memang tak kenapa ya, dipotong lagi video lamanya, dipotong lagi video lamanya gitu. Itu enggak tahu siapa yang salah kalau begitu. Jadi sekarang teman-teman semuanya, jika pun ada yang merasa berbeda dan ingin diskusi pun terbuka kesempatan ya. Sangat terbuka dan harus siap seperti itu sekarang. Ya. Kalau gitu misalnya ada yang akan berdiskusi, monggo silakan. Ini meja ini juga bisa dijadikan dengan senang hati. Yang penting kita harus jujur dengan referensi. Kita diskusi tema tertentu, bukan menang-menangan ya. Tapi memang benar-benar mencari kebenaran, bukan pembenaran. Bukan pembenaran. Nah teman-teman semuanya, kayaknya kemarin juga udah banyak yang masuk kolom pertanyaan nih. Boleh nggak sih kita buka pertanyaan? Kita bedah bareng-bareng. Bismillah. Oke, kalau gini kita akan buka. Terima kasih teman-teman yang udah tanya ya. Besok-besok kalau misalnya lagi tertarik juga mau bertanya, kita undang. Menarik juga ya. Boleh ngirim pertanyaan, ini ternyata menarik juga. Mewakili juga nih. Ini dari Muhammad Supyan 1421 ya, di postingan waktu akan kedatangan Ustadz Azhir. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya perihal fikih, bagaimana hukumnya kita terinjak bekas kaki anjing yang ada di teras masjid? Ada yang mengatakan najis jika salah satunya basah, tapi ada juga yang mengatakan makfu karena darurat. Nah, boleh Ustadz bahas juga nih masalah bekas telapak kaki anjing. Syukran katsiran Ustadz. Waduh, semoga antum sehat selalu di Amin ya rabbal alamin. Yang pertama soal najisnya anjing, itu memang para ulama berbeda pendapat. Tetapi kalau kita di Indonesia, mayoritas Syafi'i itu mengatakan semua unsur anjing itu najis. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu falyaghsilhu sab'a marrat." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian punya wadah kalian dijilat oleh anjing. Maka apa yang di wadah itu dibuang, kemudian wadahnya dicuci 7 kali. Nah, maka ini hadis riwayat Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Nah, hadisnya sepakat seperti ini. Jadi harus dibuang, harus dicuci. Ini dalil bahwasanya liurnya anjing itu najis. Kenapa? Nabi suruh membuangnya dan kemudian Nabi memerintahkan untuk dibasuh 7 kali. Salah satunya menggunakan debu, yang air yang bercampur debu. Nah, memang ulama berbeda pendapat. Apakah yang najis ini cuma liurnya atau seluruh organ tubuhnya, mulai kepala, pundak, lutut kaki. Jadi lagu. Itu memang berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan semuanya najis. Sebagaimana liurnya najis, maka semua organnya, termasuk kotorannya, termasuk tulangnya, bulunya, semua najis. Menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Maliki enggak, yang najis cuma liurnya. Karena teksnya kan mendilat wadah. Yang nempel berarti apanya? Ludahnya aja. Nah, itu titik perbedaannya. Nah, anggaplah kita mengikuti pendapat Asy-Syafi'i tadi yang mengatakan semua unsurnya najis. Maka telapak kaki anjing ini najis. Nah, berpindahnya satu najis ke tempat yang lain itu namanya tanajus. Let's say ini najis nih. Saya megang ini. Nah, proses perpindahan najis yang di wadah ini menuju ke tangan saya itu namanya tanajus. Transfer najis istilahnya. Nah, menurut mazhab Syafi'i yang memang kami perdalam, proses tanajus ini hanya terjadi kalau salah satunya basah atau dua-duanya basah. Tapi kalau dua-duanya kering, itu berarti tidak najis. Contoh nih, ini habis dijilat anjing misal. Saya megang. Kalau dua-duanya kering, maka tidak terjadi proses tanajus. Berarti meskipun ini najis, tapi tangan saya nggak ketularan najis karena dua-duanya kering. Jadi pahami? Nah, tetapi kalau salah satunya basah, maka terjadilah proses tanajus tadi. Oh, kalau itu bekasnya basah kena berarti najis. Maka kalau ada sesuatu yang kena najis segera bersihkan. Caranya
Tidak perlu disiram lumpur kayak yang viral itu. Tidak perlu. Cukup ainiyahnya istilahnya. Bekas yang memang ada dibuang, kemudian disiram aja biasa. Nah, kemudian salah satunya dicampur dengan debu. Nah, kata para ulama, yang dicampur dengan debu itu kalau bisa basuhan yang pertama. Sehingga yang pertama masih ada lumpurnya tuh dikit-dikit tuh. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam sampai ketujuh air biasa. Kalau pakai sabun apa? Nggak cukup karena memang nasnya pakai turab. Misalnya 7 kali udah, terus kemudian pakai sabun nggak apa-apa tuh? Itu sempurna itu ya? Lebih sempurna begitu. Jadi kalau ini ada basah berarti tadi najis itu? Ya. Kalau tidak basah, sama-sama kering, tidak ada najis. Oh, pantas kalau di Turki itu pada piara anjing itu, berarti memang karena beda ya? Ya, nggak cuma di Turki, di Mesir juga. Iya, di Mesir juga ada piara anjing. Anjing itu kayak kambing di sini, berkeliaran gitu. Ya tapi kadang-kadang komen-komen netizen yang mungkin belum paham kan, Indonesia lebay itu lihat tuh negara Turki, negara itu mereka juga anjing nggak apa-apa gitu kan? Ya, itulah namanya kita. Jempol warrior ya. Oke. Jempol warrior ya. Berikutnya nih Dedi Setiadi. Oke. Hukum kondangan apakah sama dengan utang piutang, terutama di perkampungan? Matur suwun Gus Hajir. Yang dimaksud maksudnya dengan utang piutang mana tuh? Kondangan ya. Jadi kalau kita nggak datang, kita utang gitu maksudnya. Bagaimana? Mungkin maksudnya begini. Jadi gini, teman-teman sekalian. Dalam sebuah transaksi, dalam sebuah muamalah itu yang penting akadnya. Itu poinnya. Jadi kita mau praktek apapun, yang harus kita telisik awal itu prakteknya gimana? Akadnya apa? Gitu. Saya punya hajat nih, teman-teman datang. Oke, ini secara common sense aja, secara pengetahuan umum aja. Kita datang ke rumah teman yang lagi punya acara. Coba kita niatnya ngasih utang atau niatnya bantu? Bantu. Nah, kalau bantu berarti nggak transaksional dong. Enggak. Nah, pokoknya semampunya, sebisanya begitu. Kondangan nggak ada zaman Nabi. Bid'ah ini. Oh iya. Berani nanya. Jadi gini, ini pengetahuan umumnya. Sesuatu yang zaman Nabi tidak ada itu tidak serta-merta haram. Contohnya kondangan ini. Zaman Nabi nggak ada tuh. Iya juga ya. Sayyidina Bakar kondangan. Kalau itu gitu. karena ini berarti justru banyak yang apa namanya? Bita bilang ini bita mestinya. Cuma betapa bijaksananya orang tua kita dulu di Nusantara, di Indonesia. Kalau lagi ada yang punya hajat, kan kebutuhannya banyak tuh untuk sewa ini, beli itu. Maka kita mengamalkan firman Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu saudara kita mau nikah loh, yuk kita bantu. Ada yang bawa beras, ada yang bawa uang, ada yang ngasih ini. Kalau dalam literasi Jawa, kon itu supaya, dangan itu ringan. Kondangan supaya ringan. Nah, jadi konsep awalnya meringankan. Jadi keliru kalau ada kondangan baru dapat undangan sudah pusing. Aduh, ini harus gimana nyiapin duit. Tapi emang udah bergeser makna itu ya memang. Kondangan tuh. Jadi yuk semampunya saja, sebisanya saja, tidak perlu memaksakan. Yang pertama, jadi kita datang itu dengan happy. Yang kedua, kalau kita sepakat bahwa ini adalah saling membantu, ya berarti tidak perlu dong kita mengharapkan nanti dulu saya nyumbang dia 1 juta. Kemudian, kok nggak balikin lagi gitu? Maka kembali lagi ke pertanyaan, gimana hukumnya Gus? Tergantung akadnya. Kalau memang di situ berlaku itu adalah hutang piutang, kan ada tuh beberapa dicatat, didata gitu ya. Kalau memang nawa itu awalnya itu akadnya adalah hutang piutang, ya kita nggak bisa menafikan. Tapi kalau secara umum tadi yang saya tanyakan, itu kan memang sifatnya membantu. Ya berarti bukan utang piutang, itu hanya bantuan saja. Berarti pas kondangan dia tuh berhitung dong. Ini saya kasih 1 juta nih. Gak ikhlas dong gitu. Ibaratnya kan ngasih ya. Pokoknya ini awas ya, ntar dia gak kondangan 1 juta kita hitung nih gitu. Bisa cuma sulit juga nandai banyak orang. Iya sih benar juga. Jadi kalau kita katakan utang piutang juga agak memaksa. Tapi ada juga nih mungkin ini antara kondangan mirip juga dengan yang punya pendapat mengenai tahlilan. Iya. Gitu kan, yang
Iya, orang udah meninggal kemudian dia harus nyiapin apa katanya keluarin duit lagi buat tamu apa segala macam kan begitu tuh kebanyakan. Kenapa? Menarik sekali. Ini saya tunggu dari tadi. Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah.